Proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Langkah super sensasional. Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir ungkap kejutan besar bagi fans Garuda. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menahan Shin Tae-yong agar tidak pulang ke Korea dan langsung mengajaknya bertemu Ketum Erick Thohir. Patrick Kluivert putuskan meminta agar Shin Tae-yong bergabung dalam tim pelatih demi mencapai target besar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pak Erick setuju dan kedua pelatih, Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong kini tinggal bersama dalam satu apartemen, jadi harapanku demi mengukir sejarah Garuda mendunia. Di sisi lain, inilah pernyataan mengejutkan Erick Thohir soal coach Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert tadi malam. Simak baik-baik informasi selengkapnya berikut ini. Yes, doa fans Garuda terkabul. Coach Shin Tae-yong akhirnya resmi buka suara tentang jabatannya di Timnas Indonesia saat Patrick Kluivert tiba tadi malam di Indonesia. Bahkan sampai sebut-sebut nama Ketum Erick Thohir dan PSSI. Benarkah Coach Shin Tae-yong akan menjadi direktur teknik tambahan untuk bantu Patrick Kluivert bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya berikut ini. Nah, ini dia. Pengamat bola ternama asal Belanda ini mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat fans Garuda semakin optimis ke depan. Bahwa pelatih anyar Patrick Kluivert ternyata sudah banyak berguru pada dua pelatih top Eropa, Louis van Gaal dan Ange Postecoglou sebelum datang ke Indonesia. Bahkan tak ragu hal ini jadi sebuah modal berharga yang diyakini akan sangat menentukan kesuksesan Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya langsung bahagia mendengarnya. Yeh, mantap betul lah kalau begini. Semoga Timnas Indonesia super gacor dan mampu lolos Piala Dunia 2026. Amin. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Akhirnya wonderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand sukses melakoni debut gemilang bersama Oxford United di ajang Piala FA. Sebuah pencapaian yang membuktikan progres luar biasa Marcelino yang semakin menunjukkan kualitasnya. Menjadi sinyal kuat bahwa ia siap bersaing di level Eropa, terus meningkatkan kualitas terbaiknya, yang tentunya akan memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Mantap Lino! Terus meningkat dan bikin bangga Indonesia. Ini baru top Marco top dan bikin bangga fans Garuda. Calvin Verdonk, bek kiri andalan Timnas Indonesia resmi dinobatkan sebagai bek kiri terbaik Liga Eredivisie Belanda 2024/2025. Sebuah prestasi luar biasa yang menunjukkan kualitasnya yang tak terbantahkan. Pantas aja tim-tim elit Eropa dirumorkan berlomba-lomba untuk mendapatkan jasa Verdonk. Membawa nama besar Indonesia harum di panggung sepak bola internasional. Mantap Bang Calvin. Kami fans Garuda selalu doakan agar karirmu terus naik dan membanggakan nama Indonesia di kancah Eropa. Bikin heboh benua Asia. Mantan pelatih Timnas Australia Graham Arnold mendadak mengaku kaget Timnas Indonesia benar-benar tunjuk pelatih Patrick Kluivert untuk gantikan Shin Tae-yong. Dengan pengalaman sebagai pelatih yang belum terbukti, kenapa tidak pilih Giovanni Van Bronckhorst yang lebih mentereng CV-nya dalam mewujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026? Timnas Australia yang jadi lawan selanjutnya bisa manfaatkan hal ini dan jegal Indonesia, jadi prediksiku. Di sisi lain, Graham Arnold bilang begini soal kondisi Timnas Indonesia terbaru saat ini. Tonton video hingga akhir dan simak berita selengkapnya berikut ini. Langsung gemparkan Asia. Di luar dugaan, media ternama Asia ini mendadak mengungkapkan fakta mengejutkan tentang strategi naturalisasi masif Timnas Indonesia yang terus mendatangkan pemain keturunan. Bahkan sampai datangkan pelatih asal Belanda untuk mempercepat proses tersebut. Media ini pun mengingatkan Indonesia untuk tidak melupakan hal penting yang lebih mendasar,
yaitu pembinaan usia dini sebagai pondasi utama yang akan memastikan keberhasilan jangka panjang Timnas Indonesia di pentas internasional. Wah ini nih, benarkah apa yang diungkap media ini akan berdampak besar pada masa depan Timnas? Simak ini dia detail lengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Langkah super sensasional. Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir ungkap kejutan besar bagi fans Garuda. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menahan Shin Tae-yong agar tidak pulang ke Korea dan langsung mengajaknya bertemu Ketum Erick Thohir. Patrick Kluivert putuskan meminta agar Shin Tae-yong bergabung dalam tim pelatih demi mencapai target besar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pak Erick setuju dan kedua pelatih, Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong kini tinggal bersama dalam satu apartemen, jadi harapanku demi mengukir sejarah Garuda mendunia. Di sisi lain, inilah pernyataan mengejutkan Erick Thohir soal coach Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert tadi malam. Simak baik-baik informasi selengkapnya berikut ini. Harapan kejutan tak terduga menghampiri dunia sepak bola Indonesia tadi malam. Setelah diumumkan sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert diharap membuat langkah mengejutkan dengan meminta Shin Tae-yong tetap bergabung dalam tim pelatih. Bahkan pelatih asal Belanda itu diharap langsung mengajak STY bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mengajukan permintaan tersebut. Tak disangka Erick Thohir pun diharap menyetujui usulan Kluivert melihat potensi sinergi yang besar demi mewujudkan target besar membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kini Patrick dan Shin Tae-yong bahkan diharap memilih tinggal bersama dalam satu apartemen untuk mempermudah komunikasi dan kerjasama mereka. Di sisi lain, dalam pernyataan resminya, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kontribusi besar Shin Tae-yong selama menukangi Timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas meraih banyak capaian penting, termasuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, pencapaian bersejarah bagi Timnas U23 Indonesia. Dan peningkatan peringkat FIFA dari posisi ke-173 menjadi ke-127. Terima kasih Coach Shin Tae-yong atas semua yang telah Anda lakukan untuk Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir melalui unggahan di media sosialnya. Patrick Kluivert yang baru tiba di Indonesia pun disambut langsung oleh tim PSSI di Bandara Soekarno-Hatta. Erick diharap menyampaikan bahwa harapan kombinasi pengalaman Kluivert dan Shin Tae-yong diharapkan dapat memperkuat fondasi Timnas Indonesia untuk menghadapi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini saatnya kita memulai babak baru dalam sepak bola Indonesia. Bersama Patrick Kluivert, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan ke depan, kata Erick. Patrick Kluivert diharap menyatakan bahwa mempertahankan Shin Tae-yong dalam tim pelatih adalah langkah penting untuk menjaga momentum positif Timnas. Dengan sinergi harapan Kluivert dan Shin Tae-yong, para fans Garuda kini semakin optimistis bahwa mimpi membawa Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan. Garuda terus terbang tinggi. Langsung bikin gempar fans Garuda. Tak pernah disangka sebelumnya. Mendadak Coach Shin Tae-yong tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan kayak gini saat Patrick Kluivert resmi tiba Indonesia. Bahkan di luar dugaan sampai menyebut nama Ketua Umum Erick Thohir dan jajaran PSSI dalam pernyataan yang membuat semua fans terkejut mendengarnya. Langsung memicu reaksi besar di kalangan pecinta Timnas. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan apa maksud sebenarnya dari pernyataan Coach Shin tersebut? Temukan jawaban lengkapnya hanya di sini. Tidak ada yang menyangka. Usai resmi berpisah dengan Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert tiba, Shin Tae-yong tiba-tiba membuat pernyataan menghebohkan yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam pesan emosional yang disampaikan pada Sabtu kemarin, mantan pelatih Garuda ini secara belak-belakan menyebut nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajaran PSSI.
serta mengungkap rasa terima kasih yang mendalam. Setelah sekian lama bungkam sejak pemecatannya pada 6 Januari 2025, Coach Shin akhirnya angkat bicara. Ia tak hanya menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain dan tim pelatih, tetapi juga memberikan penghargaan besar kepada Erick Thohir, yang dianggapnya sebagai sosok kunci di balik pencapaian Timnas Indonesia selama masa kepemimpinannya. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong, ucapnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada Timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi seperti sekarang ini. Tidak berhenti di situ, Shin Tae-yong juga menitipkan harapan besar agar Timnas Indonesia terus berjuang dan melaju ke Piala Dunia 2026. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah agar para pemain dapat tampil di panggung dunia, tegas Shin dengan penuh semangat. Ia meminta skuad Garuda memaksimalkan sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tampil habis-habisan demi mencatatkan sejarah baru. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong tak lupa berterima kasih kepada semua jajaran pelatih dan pemain yang telah bekerja keras meski menghadapi berbagai tantangan. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik meskipun banyak situasi sulit, ungkapnya. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia yang selama ini memberikan dukungan penuh kepadanya. Saya akan selalu mengingat kehangatan hati dan dukungan yang telah diberikan kepada saya, tutupnya dengan penuh haru. Pernyataan Shin Tae-yong ini langsung membuat fans Garuda dan pecinta sepak bola tanah air bergemuruh. Banyak yang mengungkapkan rasa haru dan bangga atas dedikasi yang diberikan Shin selama menukangi Timnas Indonesia. Kini dengan semangat baru di bawah pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda diharapkan terus menjaga momentum dan mengejar mimpi besar menuju panggung dunia. Garuda tidak pernah berhenti terbang. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Akhirnya wonderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand sukses melakoni debut gemilang bersama Oxford United di ajang Piala FA. Sebuah pencapaian yang membuktikan progres luar biasa Marcelino yang semakin menunjukkan kualitasnya. Menjadi sinyal kuat bahwa ia siap bersaing di level Eropa, terus meningkatkan kualitas terbaiknya, yang tentunya akan memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Mantap Lino! Terus meningkat dan bikin bangga Indonesia. Kabar menggembirakan datang untuk pecinta sepak bola Indonesia. Wonderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand akhirnya menjalani debutnya bersama Oxford United dalam ajang bergengsi Piala FA. Marcelino diturunkan pada menit ke-89 dalam pertandingan melawan Exeter City di Stadion James Park, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Meski Oxford United harus takluk dengan skor 1-3, debut Marcelino menjadi sinyal positif bahwa bintang muda Indonesia ini siap bersaing di level sepak bola Eropa. Sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, Marcelino Ferdinand telah menunjukkan progres yang menjanjikan meski belum banyak mendapatkan menit bermain di tim utama. Kesempatan bermain di laga Piala FA ini menjadi langkah besar yang menandai perjuangannya di panggung sepak bola Inggris. Marcelino menggantikan Siriki Dembele di menit-menit akhir pertandingan. Walaupun hanya bermain 8 menit, kehadirannya membawa kebanggaan tersendiri bagi Timnas Indonesia dan para fans Garuda yang terus mendukung perkembangannya. Sebelum debut di tim utama, Marcelino juga sempat tampil bersama Oxford United U21 dalam pertandingan persahabatan melawan Notts County yang dimenangkan timnya dengan skor 3-2. Debut Marcelino Ferdinand ini menjadi pertanda bahwa pemain muda berbakat Indonesia mampu bersaing di kompetisi sepak bola Eropa yang ketat. Kehadirannya di Oxford United diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainannya dan memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Oxford United dijadwalkan menghadapi Plymouth Argyle FC pada lanjutan EFL Championship 2024 hingga 2025.
Akankah Marcelino kembali dipercaya turun ke lapangan dan melanjutkan langkah gemilangnya? Kita nantikan bersama. Ini baru top Marco Top dan bikin bangga fans Garuda. Calvin Verdonk, bek kiri andalan timnas Indonesia resmi dinobatkan sebagai bek kiri terbaik Liga Eredivisie Belanda 2024/2025. Sebuah prestasi luar biasa yang menunjukkan kualitasnya yang tak terbantahkan. Pantas aja tim-tim elit Eropa dirumorkan berlomba-lomba untuk mendapatkan jasa Verdonk. Membawa nama besar Indonesia harum di panggung sepak bola internasional. Mantap Bang Calvin. Kami fans Garuda selalu doakan agar karirmu terus naik dan membanggakan nama Indonesia di kancah Eropa. Kabar menggembirakan kembali hadir dari ranah sepak bola Eropa. Calvin Verdonk, bek kiri andalan timnas Indonesia telah mencatatkan prestasi besar dengan dinobatkan sebagai bek kiri terbaik Liga Eredivisie 2024/2025. Berkat performa luar biasanya bersama NEC Nijmegen, pemain berusia 27 tahun ini meraih pengakuan yang sangat pantas di kompetisi tertinggi Belanda. Pemilihan Verdonk sebagai bek kiri terbaik didasarkan pada voting yang melibatkan lebih dari 5.000 fans sepak bola. Prestasi ini membuat Verdonk menjadi satu-satunya pemain dari NEC Nijmegen yang masuk dalam daftar tim terbaik tengah musim Eredivisie 2024-2025 bersama bintang-bintang dari klub-klub besar Belanda seperti PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, dan Feyenoord. Kabar lain yang tak kalah mengejutkan, rumor berkembang bahwa sejumlah tim elit Eropa kini tengah memantau Verdonk. Penampilannya yang konsisten dan kokoh di lini belakang membuat banyak klub mempertimbangkan untuk merekrutnya sebagai bagian dari skuad mereka musim depan. Dalam susunan 11 pemain terbaik, Verdonk menempati posisi bek kiri dan bersanding dengan nama-nama top Eredivisie lainnya, seperti Lars Unnerstal, Bart van der Oij, Rian Flamingo, David Hansko, Ismail Saidari, Sam Stegen, Oliver Edvardsen, Anis Hadj Moussa, Ricardo Pepi, dan Mika Godts. Tak hanya berdasarkan voting, performa Verdonk di lapangan juga menunjukkan statistik yang luar biasa, yakni 15 kali starter sepanjang musim ini. Rata-rata bermain 83 menit per laga, dan 82 akurasi umpan. Dengan catatan tersebut, Verdonk menjadi pilihan tak tergantikan di sektor bek kiri NEC Nijmegen. Konsistensi permainannya memberikan dampak besar bagi tim yang kini bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara Eredivisie. Kesuksesan Verdonk menjadi inspirasi besar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kualitas yang terbukti di level Eropa, Verdonk diproyeksikan sebagai pemain kunci dalam menjaga kekuatan lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya di tim nasional tak hanya membawa nama Indonesia semakin dikenal, tetapi juga menunjukkan bahwa pemain tanah air mampu bersaing di level kompetisi tertinggi Eropa. Garuda semakin siap terbang tinggi. Nah ini dia. Pengamat bola ternama asal Belanda ini mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat fans Garuda semakin optimis ke depan. Bahwa pelatih anyar Patrick Kluivert ternyata sudah banyak berguru pada dua pelatih top Eropa, Louis van Gaal dan Ange Postecoglou sebelum datang ke Indonesia. Bahkan tak ragu hal ini jadi sebuah modal berharga yang diyakini akan sangat menentukan kesuksesan timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya langsung bahagia mendengarnya. Yeh mantap betul lah kalau begini. Semoga timnas Indonesia super gacor dan mampu lolos Piala Dunia 2026. Amin. Kabar kedatangan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa angin optimisme baru di kalangan fans Garuda. Mantan striker timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, mengungkap fakta mengejutkan bahwa Kluivert memiliki latar belakang kepelatihan yang luar biasa. Dengan berguru langsung kepada dua pelatih top dunia, Louis van Gaal dan Ange Postecoglou,
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Kluivert dalam membawa timnas Indonesia bersaing di kancah internasional, termasuk mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert pernah bekerja sama dengan pelatih Ange Postecoglou yang kini menangani Tottenham Hotspur saat bergabung di klub Brisbane Roar di Australia. Van Dijk menilai pengalaman Kluivert tersebut menjadi kesempatan berharga untuk belajar dari gaya permainan yang sangat menuntut dan strategis. Dia melihat langsung bagaimana Postecoglou membangun gaya permainan yang sangat ketat dan menuntut banyak dari para pemain, ujar Van Dijk seperti dikutip dari Antara. Pengalaman itu menjadi modal berharga bagi Kluivert ketika nanti timnas Indonesia harus berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Selain itu, Kluivert pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal saat menangani timnas Belanda dari tahun 2012 hingga 2014, termasuk ketika Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia Brasil 2014. Karir kepelatihan Kluivert tidak hanya terbatas di Eropa. Setelah menjadi asisten di klub Belanda AZ Alkmaar, ia sempat menangani tim muda Twente dan menjadi pelatih tim nasional Curaçao. Pengalamannya mencakup posisi penting di berbagai klub serta tim nasional, termasuk sebagai pelatih tim muda Ajax Amsterdam dan asisten pelatih Kamerun. Meski belum banyak prestasi besar sebagai pelatih kepala, pengalaman Kluivert mendampingi tim-tim hebat menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Kedatangan Kluivert ke Indonesia pada Sabtu kemarin disambut dengan penuh harapan. Pelatih asal Belanda ini diharapkan mampu membawa angin segar dalam taktik permainan Garuda, serta menjadi kunci untuk mencapai prestasi besar. Dengan kombinasi strateginya yang modern serta dukungan dari PSSI dan para pemain, timnas Indonesia kini berada dalam jalur optimistis untuk mewujudkan mimpi besar berlaga di Piala Dunia 2026. Kluivert akan segera diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu sore ini, membawa semangat baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bikin heboh benua Asia. Mantan pelatih timnas Australia Graham Arnold mendadak mengaku kaget timnas Indonesia benar-benar tunjuk pelatih Patrick Kluivert untuk gantikan Shin Tae-yong. Dengan pengalaman sebagai pelatih yang belum terbukti, kenapa tidak pilih Giovanni Van Bronckhorst yang lebih mentereng CV-nya dalam mewujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026? Timnas Australia yang jadi lawan selanjutnya bisa manfaatkan hal ini dan jegal Indonesia, jadi prediksiku. Di sisi lain, Graham Arnold bilang begini soal kondisi timnas Indonesia terbaru saat ini. Tonton video hingga akhir dan simak berita selengkapnya berikut ini. Mantan pelatih timnas Australia Graham Arnold diprediksi mengaku terkejut ketika mendengar kabar bahwa Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Diprediksi menurut Arnold keputusan ini mengejutkan mengingat pengalaman kepelatihan Kluivert belum begitu mentereng dibandingkan opsi lain yang lebih berpengalaman. Kenapa tidak menunjuk pelatih dengan rekam jejak yang lebih solid seperti Giovanni Van Bronckhorst? Pengalamannya di dunia kepelatihan jauh lebih terbukti. Di sisi lain, Arnold tetap mengapresiasi perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai timnas Indonesia kini berada dalam momentum positif berkat kebijakan naturalisasi dan peningkatan performa pemain keturunan yang memperkuat skuad. Timnas Indonesia jelas menunjukkan kemajuan yang signifikan, kata Arnold. Beberapa pemain keturunan membawa pengalaman dari liga top Eropa yang bisa meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Namun Arnold juga mengingatkan bahwa mengandalkan pemain naturalisasi tidak boleh menjadi solusi jangka panjang tanpa memperhatikan pembinaan pemain lokal. Naturalisasi bisa menjadi solusi sementara, tetapi fondasi utama tetap harus dibangun dari pengembangan pemain muda lokal, tegasnya. Arnold menggarisbawahi pentingnya memastikan pemain naturalisasi memiliki keterikatan emosional dengan timnas Indonesia. Naturalisasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak identitas dan budaya tim nasional, ujarnya. Seorang pemain yang hanya datang untuk bermain tanpa merasa memiliki keterikatan emosional dengan tim dan negara akan sulit memberikan kontribusi optimal. Arnold pun mungkin berharap keputusan menunjuk Kluivert dapat membawa timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.
langsung gemparkan Asia. Di luar dugaan, media ternama Asia ini mendadak mengungkapkan fakta mengejutkan tentang strategi naturalisasi masif timnas Indonesia yang terus mendatangkan pemain keturunan. Bahkan sampai datangkan pelatih asal Belanda untuk mempercepat proses tersebut. Media ini pun mengingatkan Indonesia untuk tidak melupakan hal penting yang lebih mendasar, yaitu pembinaan usia dini sebagai pondasi utama yang akan memastikan keberhasilan jangka panjang timnas Indonesia di pentas internasional. Wah ini nih, benarkah apa yang diungkap media ini akan berdampak besar pada masa depan timnas? Simak ini dia detail lengkapnya. Keputusan Indonesia mendatangkan pemain keturunan secara besar-besaran demi memperkuat timnas mendapat sorotan tajam dari salah satu media ternama Asia. Media Vietnam dan Tri mengungkap keprihatinan mereka terkait proyek naturalisasi masif timnas Indonesia yang terus dilakukan, termasuk dengan kedatangan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang dinilai bagian dari upaya memperbanyak pemain keturunan. Meskipun langkah tersebut berhasil membawa Garuda bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencatat kemenangan bersejarah atas Arab Saudi, media Vietnam memperingatkan agar Indonesia tidak melupakan pembangunan fondasi pemain muda sebagai fondasi utama masa depan sepak bola nasional. Dan Tri menyoroti kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 sebagai contoh dampak kurangnya pembinaan usia dini. Fondasi sepak bola yang tidak dibangun dari bawah bisa runtuh sewaktu-waktu, tulis Dan Tri. Tran Anh Tu, pengamat sepak bola Vietnam, mengingatkan bahwa meski Vietnam juga membuka diri untuk pemain naturalisasi, pelatihan pemain muda tetap menjadi prioritas utama. Naturalisasi besar-besaran Indonesia telah menciptakan celah yang berdampak negatif pada pemain lokal, ungkap Tran Anh Tu. Kita dapat belajar dari Indonesia untuk menyeimbangkan proses ini dengan tetap fokus pada pembinaan pemain muda, tambahnya. Dalam wawancara dengan Z News, mantan pelatih timnas Australia Graham Arnold turut menegaskan pentingnya pembangunan fondasi jangka panjang. Keberhasilan sepak bola yang berkelanjutan membutuhkan konsensus dan kesatuan dalam tujuan, ujarnya. Investasi dalam turnamen usia muda serta partisipasi di ajang internasional sangat penting untuk mengasah keterampilan pemain muda dan memperkuat kekuatan tim nasional, tambah Arnold. Meskipun proyek naturalisasi timnas Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dengan capaian membanggakan di level internasional, media Asia terus mengingatkan agar tim Garuda tetap mengutamakan pembinaan pemain muda. Dengan fondasi yang kuat, harapan besar untuk melihat Indonesia menjadi kekuatan sepak bola Asia dan dunia bisa lebih mudah terwujud. Fans Garuda kini menantikan sinergi strategis dari pelatih baru Patrick Kluivert dan langkah PSSI untuk menjaga keseimbangan antara strategi jangka pendek dan investasi masa depan sepak bola tanah air. Semoga mimpi besar Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026 dapat menjadi kenyataan.